Polisi masih memburu satu orang yang disebut memiliki data rekening dorman di Bank BRI. Rencananya rekening itu akan dipindahkan ke rekening lain. Bagaimana seseorang bisa memiliki data rekening nasabah? Untuk mendiskusikan hal tersebut sudah bersama kami Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Pak Ruby, selamat sore. Selamat sore Mbak Gita. Iya, Pak Ruby, hingga saat ini polisi masih memburu pelaku inisial S yang disinyalir mengetahui data rekening dorman ini. Tapi sebenarnya siapa saja sih Pak orang-orang yang memungkinkan bisa memiliki data rekening nasabah di bank atau di sebuah bank? Baik, pastinya yang pertama adalah pihak bank sendiri. Nah, kalau pihak bank sendiri ataupun internal bank itu juga tidak semua karyawan bisa mengakses, hanya level-level tertentu yang bisa mengakses data tersebut. Nah, lalu mengakses data tersebut pun juga hanya ada yang bisa melihat detail, ada yang bisa melihat data sebagian. Itu yang pertama, yang legitimate atau yang sah, yang berwenang secara hukum untuk bisa melihatnya. Itu pertama pihak internal bank. Oke. Kedua, yang tetap legal, yang tetap legitimate dan tetap legal untuk bisa mengakses pastinya adalah pihak ketiga yang sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya ada kebutuhan penegak hukum, ada kebutuhan ke arah PPATK, ada kebutuhan ke pihak-pihak ketiga yang memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu ada pihak ketiga yang bisa mengakses ataupun mendapatkan data tersebut. Nah, sehingga ada juga yang terakhir adalah illegal access. Illegal access itu ada seseorang yang melakukan illegal akses ke sistem perbankan dengan cara tertentu untuk mengetahui data-data rekening dorman. Kalau itu illegal access. Nah, ketiga jenis pihak yang bisa mengakses ini semuanya masih sangat memungkinkan, dan itu baru bisa ditelusuri kepastiannya setelah proses penyidikan nanti, Mbak. Oke, pelaku inisial S kan kita masih belum tahu lah ya, apakah itu entah dari orang internal bank ataupun dari entah pihak aparat keamanan ataupun bahkan dari illegal access. Tapi kalau orang itu memang berada di luar dari pihak perbankan, bagaimana dia bisa menjebol sistem perbankan ini sebenarnya? Ya, kebetulan kami sudah pernah menangani beberapa kasus terkait rekening dorman bisa diakses, lalu terjadi transaksi yang ilegal. Itu masih dalam kategori illegal access dengan bantuan pihak internal kombinasi dengan pihak eksternal. Nah, mereka mengaksesnya itu ya karena satu, memang tadinya kewenangan tetapi akhirnya disalahgunakan. Nah, lalu yang menyalahgunakan dibantu oleh pihak ketiga. Nah, kedua, memang ada yang murni full pihak ketiga. Dengan cara tertentu mereka bisa mendapatkan data rekening dorman tadi, melakukan illegal access secara remotely, mendapatkan dokumen-dokumen tertentu yang yang bisa didapati dengan cara teknik-teknik tertentu. Nah, sehingga habis itu kemudian pelaku mencoba mempersiapkan rencana pengambil alihan rekening dorman untuk dapat ditransfer ke rekening penampung. Oke, jadi kalau kita berbicara dalam kasus pembunuhan kepala cabang Bank BRI ini, Mas Ruby, otak pelaku pembunuhan ini kan rencananya akan memindahkan rekening dorman ke rekening lain. Jadi ini memang mungkin untuk dilakukan? Mungkin kalau dia bisa pertama mengetahui rekening dorman, kedua dapat mengakses database rekening dorman tersebut untuk dirubah menjadi rekening aktif. Dia harus mempunyai hal kedua dulu nih untuk dapat berhasil merubah status rekening dorman menjadi rekening aktif. Kalau dia tidak bisa memiliki akses tersebut atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut,
pastinya dia tidak akan bisa mentransfer. Karena apa? Rekening dorman by default itu nonaktif dan tidak bisa menerima transaksi atau melakukan transaksi sama sekali. Nah, sehingga pelaku diwajibkan kalau mau berhasil, pelaku pastinya diharuskan memiliki kemampuan untuk merubah status rekening dorman menjadi rekening aktif terlebih dahulu, Mbak. Artinya memang penguasaan IT dalam hal ini sangat diperlukan untuk pelaku ini. Betul begitu, Mas Ruby? Salah satu faktor. Tetapi kalau kita melihat dari kasus yang saat ini, ada kemungkinan mereka tidak bisa murni 100% pakai IT karena mereka masih memerlukan sosok atau individu tertentu yang berwenang di kantor bank tersebut. Nah, kalau lihat dari sudut pandang ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa pelaku itu tidak murni bisa melakukan penetrasi ataupun melakukan hacking terhadap sistem bank itu secara 100%. Mereka masih memerlukan akses atau bantuan dari pihak dari internal bank. Kalau kita mengaca kepada kasus ini ya, Mbak. Oke, jadi tanpa melibatkan orang dalam, kejahatan untuk memindahkan isi rekening dari seseorang ke rekening lain, apakah betul bisa dilakukan? Karena kan artinya tidak hanya untuk mengetahui data saja, tapi untuk memindahkan dari rekening satu ke rekening lainnya. Itu bisa dan sudah banyak kita ketahui itu terjadi gitu ya. Kalau rekening kita diakses secara ilegal, kena phishing, kena social engineering, didapatin OTP-nya, itu bisa kalau kasus yang umum. Tetapi pada kasus yang ini, rekening dorman itu harus dapat dilakukan perubahan menjadi aktif dulu, baru dapat dilakukan transaksi kepada rekening penampung. Kalau dia tidak berhasil atau tidak mempunyai akses untuk merubah tersebut, nah dia tidak akan bisa. Kedua, menurut saya kenapa butuh bantuan pihak internal bank selain untuk membuka status aktifnya tadi, itu juga untuk mengelabui ataupun dapat menggunakan fasilitas wewenang staf bank untuk bisa melakukan transfer dengan limit tertentu, Mbak, yang dimana bisa di-approve oleh staf-staf dengan level tertentu. Oke, Mas Ruby, bagaimana Mas Ruby melihat pelaku S ini ya yang masih tengah diburu? Ini bisa dikatakan kan orang luar, tapi dia bisa mengetahui data rekening bank, tidak hanya rekening biasa saja, tapi juga rekening dorman. Padahal dia adalah orang yang masih diburu hingga saat ini. Bagaimana pendapat Mas Ruby? Ya. Iya, nanti kita perlu pastikan siapa orang S ini, profilnya apa, pekerjaannya di mana. Baru kita bisa memastikan apakah dia orang internal bank, apakah dia di luar bank. Lalu dengan cara forensik bisa dipastikan itu dia mendapatkan data itu pertama kali dari mana. Apakah illegal access sendiri ataukah mendapatkan bantuan atau mendapatkan data tersebut dari titik tertentu yang dimana yang bisa dipastikan oleh penyidik nantinya, Mbak. Apa yang menurut Mas Ruby harus dilakukan oleh pihak bank begitu ya, supaya sistem perbankan ini tidak mudah untuk dijebol tindak kejahatan, karena ini sebenarnya cukup meresahkan begitu Mas Ruby? Iya, apa yang bisa dilakukan oleh perbankan untuk kasus yang sejenis ini adalah memastikan bahwa user atau staf perbankan yang bisa mengakses hal sensitif seperti rekening dorman, merubah status rekening dorman menjadi aktif, hak-hak seperti tersebut harus benar-benar diberikan kepada orang yang berwenang dan dipastikan orang yang berwenang itu dapat bertanggung jawab, dan biasanya harus ditambahi dengan keamanan berlapis, yaitu harus ada minimal 2 orang untuk memasukkan passwordnya untuk mendapatkan mengakses ke data sensitif tertentu atau merubah status menjadi dari dorman menjadi aktif. Nah, leveling ini lalu segregasi duty-nya yang lebih tepat, yang lebih pas, yang lebih sesuai dengan standar keamanan, itu baru bisa memastikan tidak mudah untuk melakukan proses dormant fraud seperti ini. Oke, untuk nasabah sendiri seperti apa Mas Ruby supaya para nasabah ini rekeningnya juga tidak mudah untuk dijebol pelaku kejahatan?
Ya, kalau nasabah mungkin berbeda ya dengan yang ini. Kalau kita misalnya memang ingat ataupun sadar bahwa kita ada rekening dorman yang ternyata dananya cukup besar, kita segera ke pihak bank untuk memastikan kita mengaktifkan kembali dan hanya kita yang bisa mengakses rekening tersebut secara aman. Kedua, kita pastikan bahwa semua data pribadi kita, baik itu username, password, dan lain-lain, tidak pernah kita share ke pihak manapun, baik yang apalagi baik itu yang permintaan dari orang bank maupun apalagi pihak-pihak lain. Nah, sehingga kita hanya menyimpan data tersebut untuk diri kita sendiri, tidak ada yang bisa mengetahui data kita tadi, sehingga Hmm. rekening kita bisa lebih aman. Terlalu kita memastikan bahwa kita menggunakan multifaktor authentication dan OTP, pastikan OTP tidak pernah juga di-sharing, dibagikan oleh ke pihak manapun yang nanya dengan alasan apapun. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih pakar digital forensik Mas Ruby Alamsyah sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Mas Ruby. Selamat sore, sehat selalu. Sama-sama. Selamat sore.